Saat melihat, semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat, semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Halo teman baik, balik lagi di Lihat Lebih Dekat. Kali ini bareng sama aku, Nadia. Nah, di samping aku sekarang ada Kak Ridwan. Boleh saya kenalan dulu, Kak? Halo. Kak Ridwan ini adalah seorang penyanyi, YouTuber, juga tarot reader, teman baik. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, Kak. Boleh ya? Dan Boleh. kita ngobrol-ngobrol tentang gimana sih, Kak, awalnya jadi penyanyi? Jadi awal jadi penyanyi itu seriusnya ya ini ya. Dari waktu Ridwan lulus kuliah, pertama kali masuk ke TV tuh ya, yang acara boleh sebutin ya? Boleh, Kak? Oh ya, I Can See Your Voice tuh yang di MNC TV. Nah itu karena kan memang dipanggil kan gitu. Jadi, nah udah dari situ sempat trending satu di YouTube waktu itu tuh. Nah itulah digunakan peluang itu untuk bikin YouTube, terus nyanyi-nyanyi di kafe-kafe, di wedding kayak gitu. Nah, mulai dari situ sih. Ya kan terjun juga nih di YouTube gitu. Betul. Gimana sih awalnya gitu bisa ngepost nih video di YouTube nyanyi apa dan gimana sih respon dari para penonton? Oh ya. Saat itu sih itu kan bersama YouTube tuh bersamaan waktu Ridwan pertama kali masuk ke TV. Ridwan langsung bikin YouTube tuh ya. Nah, responnya tuh pasti positif, semuanya positif gitu. Karena kan saat itu kan pas trending tuh yang masuknya netizen-netizen yang mendukung gitu. Jadi mau post apapun, mau post nyanyi lagu apapun itu pasti didukung saat itu gitu. Jadi responnya bagus. Bagus ya. Terus kan sekarang merambah juga ke TikTok ya, ada di Betul, TikTok. iya. Nah itu gimana sih Kak adaptasinya gitu dari YouTube ke TikTok? Wow. Wow. Kalau itu tuh kayak gimana ya, 180 derajat berbeda gitu responnya tuh. Dan kalau di YouTube sampai sekarang pun masih lebih banyak yang positif gitu ya. Jadi paling yang hater atau yang negatifnya tuh 1-2 bisa dihitung lah Tetap gitu ada ya. tapi ya. Tetap ada gitu. Nah kalau untuk yang di TikTok ini memang cenderung masih lebih banyak yang positifnya, tapi yang negatifnya pun itu wah banyak gitu. Karena mungkin segmen dari umurnya juga beda gitu, yang nonton di YouTube sama yang di TikTok kan beda generasi juga gitu. Nah itu mungkin pengaruh dari situ juga, tapi memang jauh sih. Oh, perbedaannya ya? Perbedaannya jauh banget. Gimana sih cara ngatasinnya Kak? Ngatasin untuk yang negatif itu ya? Awalnya kaget sih, kaget tuh jadi kayak semacam ngedown gitu, dapat komentar lebih dari 5 ya yang negatif itu tuh kayak fokusnya tuh ke situ ya. Jadi yang lainnya positif, padahal misalnya ada 99 yang positif tapi 5 komentar yang negatif itu, jadi kita kan malah fokus ke situ, jadi akhirnya ngedown gitu. Nah tapi lama-kelamaan justru dengan adanya terus itu hater-hater itu, Ridwan gunakanlah hater itu sebagai konten. Akhirnya si komentar-komentar negatif tersebut Ridwan posting lagi si komentar itu dengan karya Ridwan yang baru, yang sesuai yang dia inginkan gitu. Oh, dibalas dengan karya. Nah itu dia, dibalas dengan karya gitu. Karya, komentar-komentar aja. Iya, cuma respon dari yang lainnya juga dibalas dengan karya itu, akhirnya si yang komentar ini dihujat lah sama yang lain gitu, kasihannya tuh gitu. Karena lebih banyak di pihak Ridwan Ya masih positif lah gitu. Oke. Tadi kan sempat nyanyi-nyanyi juga di kafe nih. Itu di Bandung apa di mana? Dari dulu di Bandung apa di mana? Oh, di Bandung. Kalau di rutinnya waktu itu masih reguleran kan, masih rutin di Bandung gitu. Jadi kalau untuk keluar kota sih belum, kalau reguleran gitu. Paling kalau ada event kayak gitu. Terus kan tadi setelah kuliah nih seriusin di nyanyi. Emang jurusan apa Kak? Boleh tahu? Peternakan. Oh, peternakan. Iya. Lumayan ya. Lumayan nyebrang gitu. Nyebrang. Kenapa nih nyanyi? Lebih kalau alasannya ya kita nggak bisa munafik itu, lebih worth it gitu kalau misalnya di saat ini buat Ridwan ya, tapi nggak tahu buat yang lain. Tapi kalau buat Ridwan tuh masih lebih worth it di musik, di nyanyi itu ketimbang di jurusan yang Ridwan pelajari di kuliah gitu ya. Sempat juga Ridwan kerja di sejurusan dengan jurusan kuliah Ridwan gitu, tapi ya itu tadi lebih saat ini sih masih lebih mencukupi di musik gitu. Kan di YouTube juga nih aku lihat-lihat tuh banyak ngasih tips-tips nyanyi gitu. Itu Betul. tuh emang dari dulu apa gimana sih memutuskan untuk ya udah deh berbagi ilmu gitu?
Kalau jujur aja sih kalau untuk itu lebih ke awalnya karena niat konten gitu awalnya tuh karena kan orang tuh kepo dengan jenis suara Ridwan tuh kata orang-orang sih aneh gitu ya, suaranya tuh kok bisa begini, orang kan kepo itu caranya placementnya tuh kayak gimana. Akhirnya Ridwan bikin lah gitu ya, apa misal yang aneh di Ridwan tuh cowok tapi bisa whistle voice kayak gitu. Nah whistle voice tuh yang nada yang setinggi cewek lah kayak gitu ya. Nah di situ Ridwan bikin tutorialnya tuh gimana caranya whistle voice dan akhirnya responnya bagus tuh dari situ tuh karena kan justru di situ yang tutorial tentang vokal itu yang memang mendatangkan keuntungan yang lebih besar sebetulnya gitu. Oh dari tutorial itu ya? Betul, justru dari tutorial itu. Boleh dengar sedikit suaranya? Gimana? Yang whistle voice tuh. Nah. Nah, Ya, jadi kayak cewek ngejerit gitu ya. ini nadanya juga ini. Tinggi ya, range-nya. Dan teman baik nanti kalau misalnya mau tahu caranya gimana ada di YouTube-nya Boleh, dikasih ya. tutorial ya Kak. Jangan lupa subscribe. Oh, udah promo duluan ya. Oke, saya juga kan sebenarnya lihat di Instagram ya Kak, kayak nyanyi di TikTok, YouTube gitu di Instagramnya. Terus tuh ada juga konten tarot reader. Ya, betul. Boleh tahu diceritain apa sih dan gimana sih Kak? Oh gitu, awal mula dari konten tarot ini gitu ya. Oke, jadi gimana? Mulai dari kenapa Ridwan bisa blow up konten tarot? Karena awal mulanya kejadiannya ini agak nyebrang dari musik juga ya. Iya. Tentang six sense, tentang indera keenam gitu ya. Saat itu Ridwan memang denial tentang apa yang Ridwan miliki tentang indera keenam gitu. Nah, sedangkan orang yang dikasih indera keenam itu kan seharusnya membantu orang lain dalam kesulitan di bidang yang tidak terlihat kayak gitu ya. Nah ini Ridwan enggak gitu. Akhirnya kan energinya numpuk dan akhirnya indera keenam Ridwan sempat pecah. Nah pecah itu tuh jadi maksudnya waktu itu lagi ngajar kejadiannya. Tiba-tiba di tempat itu Ridwan bisa ngelihat masa lalu si tempat ini kayak gimana. Terus di jalan lagi nyetir tiba-tiba lihat ada batu besar. Padahal batu besar itu tuh ada di dimensi waktu zaman-zaman dulu gitu. Kan kaget kan kita ya. Tiba-tiba ada yang lewat gitu pas lagi nyetir juga gitu. Padahal itu kan residual energi itu yang misalnya orang itu ada di zaman dulu tiba-tiba ke play lagi di dunia. Nah kayak gitu. Itu kan pecah ya. Nah, Ridwan ini apa ke spiritualis gitu, gimana nih caranya supaya bisa menetralkan si indera keenam Ridwan lagi? Ya caranya dengan banyak membantu orang gitu. Di bidang apa? Karena Ridwan kan nggak suka ya di bidang hal-hal yang memang apa ya nggak masuk akal kayak gitu. Ya udah nih Ridwan cari aja caranya gimana bantu orang tapi masih logis gitu. Masih logis karena kan dasarnya juga skeptis kan gitu walaupun lihat yang enggak gitu. Nah Ridwan mikir, oh dari dulu kan memang sempat baca-baca tarot Ridwan gitu ya, sempat katanya tajam juga baca tarotnya. Tapi Ridwan nggak blow up ke sosmed saat itu karena kan memang Ridwan lagi fokus ke musik aja nih gitu. Nah akhirnya Ridwan cobalah bantu orang dengan berbagai masalah dengan pembacaan tarot itu. Lama-kelamaan seiring waktu berjalan akhirnya indera keenam Ridwan tuh netral lagi, nggak lihat-lihat hal yang nggak perlu dilihat kayak gitu. Paling ngelihatnya juga hal yang memang pesan yang harus disampaikan pada orang tersebut gitu. Misal kayak orang tersebut habis lewat jalan mana terus ketempelan, nah Ridwan kasih tahu tuh gitu gimana cara lepas dari situ. Akhirnya kan bisa bermanfaat. Terus baca tarot tuh fungsinya kan untuk mengenali diri sendiri gitu ya. Misal nih Nadia ya baca tarot, akhirnya Nadia pun bisa mengenal diri sendiri. Nah di situ juga kan kita bisa bantu orang untuk bisa lebih meningkatkan kesadaran. Dan itu netral lagi. Netral lagi, lebih netral dan alhamdulillah sekarang jadi lebih netral sih. Kalau tadi kan akhirnya memutuskan untuk memperlihatkan nih di sosmed gitu kalau misalnya bisa baca tarot dan semacamnya tuh gimana sih respon dari orang-orang? Untuk saat ini tarot ya di TikTok nih banyaknya kan karena live ya gitu. Jadi sering live di TikTok juga positif semua
gitu. Yang negatifnya paling satu lah, ada gitu kayak apa namanya kan karena identik dengan ramalan-ramalan kayak gitu kan, orang ada yang langsung bilang musrik apa gimana gitu, padahal sebetulnya dia nggak tahu konsep tarot yang sebenarnya itu kayak gimana gitu, bukan meramal masa depan gitu kan, lebih ke kesadaran diri gitu. Fungsi tarot itu sendiri itu apa sih Kak? Fungsi tarot itu untuk agar kita bisa berkomunikasi dengan alam bawah sadar kita. Karena kita kan terdiri dari alam sadar dan alam bawah sadar. Kadang-kadang kita tuh sering mengabaikan alam bawah sadar karena keduniawian kita gitu. Misal kamu mau pergi ke sana dengan keegoisan kamu tetap pergi ke sana padahal kamu sendiri tuh udah tahu bahwa di sana tuh bahaya. Nah, alam bawah sadar kamu udah ngasih tahu, Kak, itu tuh bahaya, jangan ke sana. Tapi kamu malah kekeh ke sana gitu dengan keegoisan kamu gitu. Akhirnya beneran celaka kayak gitu. Tarot juga bisa kenal diri sendiri juga. Betul, lewat itu juga. Jadi penasaran saya. Penasaran mau? Di belakang aja. Di belakang aja ya. Tadi sempat ngobrol sebentar kan yang tentang keluar gini. Yang tarot ini akhirnya ke Jakarta juga, ke Jakarta buat syuting-syuting. Betul. Ini. Itu gimana sih Kak, ceritain boleh? Ya dari situ juga tuh dari sosmed, terus ada yang lihat dari manajemen juga gitu. Wan bagus nih kalau misalnya dibawa ke entertain gitu, ke buat baca orang yang disebut tokoh lah kayak gitu ya, baca permasalahan orang gitu. Ya alhamdulillah. Jadi ketika Ridwan bacain orang-orang, memang kan kita kalau bacain orang penting itu suka deg-degan ya. Ya Nadia juga kalau wawancara Ridwan deg-degan kan. Host baca host gitu. Takut salah. Nah sama Ridwan juga, tapi akhirnya ketika kita bisa mengalir, kita bisa menyampaikannya dengan tepat pada orang penting tersebut, ya selama ini relate terus apa yang Ridwan baca, dan akhirnya dia pun bisa menyelesaikan masalahnya karena clue-clue yang dikasih tahu dari tarot tersebut gitu. Karena kan bukan tarot itu bukan hal yang pasti kan, tapi lebih ke clue, teka-teki gimana caranya kita bisa memecahkan masalah. Dan akhirnya dari tarot itu dia bisa baru menemukan si solusi tersebut gitu setelah baca tarot. Bantu juga ya, betul. Bantu menetrakan tapi bantu orang lain bantu juga. Orang lain juga. Nah itu ya alhamdulillah sih emang udah jalannya kayak gitu. Dari tahun berapa kan tadi mulai menunjukkan tarot ya? Tahun 2020 pas Covid ya. Nah itu. Nah. Ya, lumayan ya dari yang awal nyanyi 2016 betul. ke Covid ya. Yang tarot itu 2020. Iya. Sempat ramai juga pasti ya di media sosial kan, orang-orang di rumah dan pasti lebih sering scroll media sosial. Nah, betul banget ya. Apalagi pas Covid kan di rumah ya. Jadi wah itu pas pertama kali Ridwan buka praktek lagi. Buka live tarot itu yang masuk tuh ribuan gitu yang nonton kayak gitu. Gitu sih. Seru banget teman baik obrolannya. Buat teman baik nanti nih yang mau lihat nyanyi dan baca-baca tarot ada iya. di media sosialnya apa kan? Untuk Instagram Ridwan Darmawan 1 ya. Kalau untuk TikTok juga sama Ridwan Darmawan juga ya. Terakhir paling ada yang ingin disampaikan nggak sih Kak buat teman baik yang lagi nonton? Oke, buat teman baik yang lagi nonton ini kan pembicaraannya tentang YouTube ya, tentang macem-macem sih gitu ya, potensi diri gitu. Kalian harus percaya dengan apa yang kalian miliki, gak boleh gampang insecure sama orang lain. Dan kalau misalnya kalian mau mencoba, udah punya niat untuk berkarya, lakukan sekarang, jangan dinanti-nanti. Ya, contohnya kayak YouTube gitu. Sebelum kalian susah untuk membuat YouTube, mendingan bikin dulu sekarang. Kayak gitu sih. Gali potensi yang ada di dalam. Gali potensi yang ada dalam diri dan dikenal juga. Betul, ya, dan harus bermanfaat bagi banyak orang. Seru banget obrolannya teman baik. Gitu, sayang sekali kita harus ngobrolnya udah dulu ya, lanjut baca tarot belakangnya. Lanjut baca tarot di belakang. Oke, dadah teman baik. Dadah.